Assalamualaikum para pecinta film. Nah, kali ini aku bakal menceritakan tentang kehidupan di pemukiman kumuh yang sama sekali tidak ada kamar mandi di sana. Kira-kira gimana ya cara mereka menjalani hidup tanpa kamar mandi? Sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, bantu subscribe dulu ya, agar aku bisa semangat untuk membuat alur cerita film selanjutnya. Terima kasih. Scene diawali dengan kegiatan para warga yang berada di pemukiman kumuh. Di sana banyak anak yang sedang bermain dan orang tua dengan kegiatannya masing-masing. Di salah satu rumah tampak ibu tunggal yang sedang mandi menggunakan air secukupnya. Ia bernama Sargam dan ia mempunyai anak yang bernama Kanu. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Ia bernama Papu. Papu adalah seseorang yang mempekerjakan Kanu untuk menjual majalah dan koran di atas sebuah jembatan. Saat Sargam membuka pintu, Papu nampak kagum melihat kecantikan Sargam yang baru selesai mandi. Papu adalah orang yang menyukai Sargam. Karena Kanu yang belum bangun, Papu pun menitip pesan kepada Sargam untuk menyuruh Kanu segera bekerja di saat sudah bangun nanti. Dan saat Papu pergi, Sargam pun bergegas mengambil ember di depan rumahnya untuk segera mengambil air yang setiap harinya harus mengantri cepat agar tidak kehabisan air. Begitulah rutinitas setiap paginya di kawasan pemukiman mereka. Di saat yang bersamaan saat Sargam mengambil air, Kanu pun baru bangun dan segera buang air kecil. Kehidupan Kanu yang penuh ceria dan bahagia seakan melupakan betapa miskinnya mereka. Rutinitas yang dilakukannya pun tetap sama setiap harinya. Momen-momen kebersamaan mereka yang paling indah mungkin saat mereka buang air besar di atas pipa sambil bercerita. Kelihatannya sih sangat berbahaya karena jika sedikit saja tergelincir maka akan terjatuh ke dalam sungai yang tampak jorok dengan sampah-sampah plastik dan kotoran manusia. Tapi begitulah kehidupan mereka di pemukiman kumuh itu. Saat setelah buang air besar bersama teman-temannya, Kanu nampak buru-buru karena sudah terlambat untuk pergi bekerja. Ia pun masuk ke dalam mobil seseorang untuk mendapat tumpangan. Awalnya supir mobil tidak memberi tumpangan dan menyuruhnya untuk turun. Namun akhirnya diizinkan oleh seseorang yang bernama Nyonya Eva. Nyonya Eva ini adalah orang yang peduli terhadap kesehatan para warga di pemukiman kumuh. Namun ia tidak bisa berbuat banyak. Di dalam mobil ia menyuruh Kanu untuk membagikan kondom kepada para warga agar tidak terjadi penyakit menular dan untuk mencegah berbagai kemungkinan lainnya. Setiap kondom yang ia bagikan akan mendapat upah. Kanu pun setuju dan satu pesan Nyonya Eva bahwa kondom hanya untuk orang dewasa. Saat tiba di tempat kerja, Kanu pun bergegas menjual koran dan majalah. Namun sebelum bekerja, ia memberikan kondom kepada Papu dengan wajah polosnya karena tidak mengetahui apa fungsi dari kondom tersebut. Papu pun kaget dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan di saat Kanu bertanya apa fungsi kondom, Papu tidak bisa menjawab dan segera menyuruh Kanu untuk berjualan. Malam harinya seperti kehidupan ibu dan anak pada umumnya, Sargam memaksa Kanu untuk meminum susu. Namun Kanu yang asik main handphone tidak mau meminum susunya. Tapi setelah dibujuk akhirnya Kanu meminum susunya. Walaupun mereka hanya tinggal berdua, mereka nampak sangat bahagia menjalani hari-hari mereka. Keesokan harinya, Kanu masuk di sebuah apartemen yang sangat mewah untuk menemui Nyonya Eva. Awalnya ia diusir oleh petugas di sana, namun saat Kanu bilang ia ingin bertemu Nyonya Eva, akhirnya ia diizinkan untuk masuk. Setelah menunggu, Nyonya Eva pun akhirnya keluar dan menemui Kanu. Kanu datang untuk mendapat upah hasil ia membagikan kondom, dan Kanu pun mendapat upah yang lebih dari cukup. Sebelum pulang, Kanu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melihat-lihat kamar mandi di kamar Nyonya Eva, karena di pemukiman tempat ia tinggal sama sekali tidak mempunyai kamar mandi. Singkat cerita, pulang dari apartemen Nyonya Eva, Kanu pun menceritakan kepada teman-temannya keadaan apartemen Nyonya Eva. Ia menceritakan betapa luasnya kamar mandi di sana. Suatu hari pada jam 3 dini hari, usai perayaan festival Holi, Sargam terlambat untuk berkumpul bersama yang tujuannya untuk buang air besar. Ketika para wanita kembali ke rumah masing-masing, Sargam baru tiba di sana. Saat suasana sedang sunyi, seorang warga yang tinggal di pemukiman itu berusaha melecehkan Sargam. Namun tiba-tiba ada dua orang polisi datang dan mencegah perbuatan bejat itu. Sargam pun bergegas untuk pergi, namun dihalangi oleh polisi yang menyelamatkannya.
Usai lepas dari mulut buaya, Sargam malah masuk ke mulut harimau. Ternyata seorang polisi itu memaksa Sargam untuk berhubungan badan. Dengan meronta-ronta dan berusaha lari, namun Sargam tidak mampu melawan karena polisi itu tampak lebih kuat. Keesokan harinya, Sargam pulang ke rumah dengan wajah yang sedih dan terluka. Tatapan matanya kosong dan seolah hidupnya sudah hancur berkeping-keping. Warga pun beramai-ramai menghakimi Sainat, yang sebelumnya berusaha melecehkan Sargam namun dihalangi oleh polisi. Warga tidak mengetahui bahwa Sargam malah diperkosa oleh seorang polisi. Sargam hanya termenung dan tidak banyak bicara. Dia menutup diri dari peristiwa memalukan itu. Semangatnya hilang, bahkan Kanu pun tidak berhasil menghibur ibunya. Suatu hari setelah kejadian itu, Kanu pun tidak patah semangat untuk berusaha membuat ibunya kembali semangat seperti dulu lagi. Kanu berusaha membuat kamar mandi di atas bukit untuk ibunya agar tidak ada lagi yang mengganggu ibunya saat ingin buang air. Ia berusaha keras sekuat tenaga dan disaksikan oleh teman-temannya. Dan akhirnya kamar mandi buatan Kanu pun selesai. Dan salah satu teman Kanu memanggil Sargam untuk melihat kamar mandi buatan Kanu tersebut. Kanu mengatakan kepada Sargam bahwa ini adalah kamar mandi kita sendiri dan bisa dipakai kapan saja. Ia pun lalu menarik Sargam untuk melihat kamar mandi tersebut. Sargam pun lalu menangis dan memeluk Kanu karena terharu bahagia melihat perjuangan anaknya untuk membuatnya bahagia. Setelah beberapa hari, banyak warga yang memakai kamar mandi buatan Kanu. Namun saat Kanu memakai kamar mandi tersebut, tiba-tiba turun hujan dan angin kencang dan mengakibatkan kamar mandi Kanu rubuh dan rusak. Setelah kejadian itu, Kanu pun tidak kehilangan akal. Kanu dan kawan-kawannya pergi ke kantor pemerintah Kota Madya untuk meminta agar pemerintah bisa membangun toilet di kawasan pemukiman mereka. Kanu dan teman-temannya memperlihatkan video saat orang-orang di pemukiman mereka mencari air dan mencari tempat untuk buang air besar di jam 3 dini hari. Namun staf di sana tidak memperdulikan karena mungkin mereka masih anak-anak dan bahkan mengatakan bahwa para kumuh itu memang sering mengeluh. Tapi salah satu teman Kanu bernama Rington marah kepada staf tersebut saat ia dibilang kumuh. Ia marah dan mengatakan jangan menghina kami. Dan akhirnya staf tersebut menjelaskan bahwa lahan di kawasan mereka tidak diizinkan untuk membangun toilet karena masih dalam status sengketa hukum terkait kepemilikan yang artinya masih ilegal. Karena sudah lama berdebat dengan anak-anak ini, akhirnya staf tersebut menyarankan untuk bertemu langsung kepada Perdana Menteri India. Kanu yang penuh semangat ingin membahagiakan ibunya pun segera menulis surat untuk Perdana Menteri dan keesokan harinya Kanu, Rington, dan Nirala pergi ke Delhi untuk bertemu Perdana Menteri. Perjuangan mereka untuk bertemu Perdana Menteri pun sangat berliku-liku. Mulai saat di kereta mereka tidak mempunyai tiket dan bersembunyi di dalam toilet kereta. Dan saat tiba mereka salah alamat. Yang mereka datangi adalah rumah Presiden India dan tujuan utama sebenarnya adalah kantor Perdana Menteri. Dan mereka pun meminta alamat yang benar kepada petugas penunggang kuda yang berada di depan rumah Presiden India. Di saat bersamaan, Sargam sibuk menelpon Kanu karena tidak pulang sudah beberapa hari. Ia sangat khawatir terjadi apa-apa kepada Kanu. Namun salah satu teman Kanu yaitu Mangla memberitahu Sargam bahwa Kanu pergi menemui Perdana Menteri. Keesokan harinya, Kanu, Nirala, dan Rington tiba di kantor Perdana Menteri, namun ditolak untuk masuk. Tapi aksi mereka yang ngotot untuk masuk dan bertemu Perdana Menteri dilihat oleh salah seorang staf Perdana Menteri. Dan mereka pun diizinkan untuk masuk. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya giliran mereka untuk masuk ke ruangan staf Perdana Menteri. Awalnya mereka ditanya nama masing-masing, dan satu-satu pun menjawab. Namun saat Rington menjawab dan memberitahu namanya, ia pun kelihatan seperti anak yang songong namun terlihat lucu, dan staf tersebut pun tersenyum melihatnya. Mereka pun ditanyai maksud dan tujuannya ingin bertemu Perdana Menteri. Kanu pun memberikan surat kepada staf tersebut, namun sebelum staf tersebut membaca, Rington dengan wajah songong namun kelihatan lucu bertanya bahwa apakah ia Perdana Menteri. Staf tersebut menjawab bukan, dan Rington pun kembali mengambil surat tersebut, dan Kanu pun melanjutkan dan mengatakan kepada staf tersebut bahwa ia ingin membuat toilet,
Dan Nirala melanjutkan bahwa tidak ada yang bisa membantu dan semua keputusan diambil atas persetujuan Perdana Menteri. Jadi, karena itulah mereka datang jauh-jauh ke kantor Perdana Menteri. Kanu pun memberikan surat itu dan mengatakan bahwa toilet tersebut adalah untuk ibunya. Entah apa yang difikiran staf tersebut, akhirnya ia menandatangani surat tersebut dan memberikan stempel Perdana Menteri. Mungkin untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk mengurus masalah ini. Setelah surat itu diterima, mereka pulang ke Mumbai dan Sargam pun sangat marah kepada Kanu karena pergi tanpa minta izin. Sargam sangat khawatir jika terjadi apa-apa kepada Kanu. Namun setelah melihat bahwa Kanu baik-baik saja, Sargam pun kelihatan lega dan memeluk Kanu. Setelah surat itu diberikan kepada Perdana Menteri, kehidupan mereka pun berjalan seperti biasa. Kanu dan kawan-kawan kembali ke jalan. Dengan ulah nakal mereka kadang merisaukan orang tua. Mereka juga terang-terangan menipu orang dengan meminta sumbangan. Scene berpindah saat Sargam sedang menjahit. Tiba-tiba Papu datang dan mencoba menghibur Sargam agar bisa kembali ceria seperti dulu. Papu mengatakan bahwa Sargam harus dites, dan Sargam pun menjawab bahwa ia tidak hamil. Dan Papu pun memotong dan mengatakan bahwa bukan tes kehamilan, namun untuk penyakit menular. Dan akhirnya Sargam pun setuju. Namun saat di tempat pemeriksaan, saat nama Papu dipanggil, Sargam pun kelihatan kaget seolah tertekan menahan rasa malunya karena Papu ditanyai ingin tes apa. Namun Papu mengatakan yang ingin tes penyakit menular adalah dirinya dan seolah-olah memanggil Sargam untuk sekalian tes juga karena ia sudah terlanjur ada di sana. Sargam yang tadinya tertekan menahan rasa malunya akhirnya tersenyum dan masuk bersama Papu untuk dites. Setelah dites, mereka pun pergi ke pinggir pantai dengan wajah bahagia karena hasil tesnya negatif. Sargam pun kembali ceria dan tersenyum lebar dan ia berterima kasih kepada Papu. Mereka bercerita asal mula mereka datang ke Mumbai dan akhirnya Papu melamar Sargam dan Sargam pun menerimanya. Di sana mereka pun sangat bahagia. Tiba-tiba Sargam mendapat kabar bahwa Kanu berada di kantor polisi karena telah menipu orang-orang dengan meminta sumbangan. Sargam pun sangat marah akan hal tersebut. Sargam memaksa Kanu untuk meminta maaf di kuil, namun Kanu tidak mau. Kanu mengatakan mengapa ia yang harus meminta maaf padahal ibunya yang dilecehkan. Keesokan harinya, Kanu dan Rington sedang duduk di atas pipa dan menghitung jumlah toilet yang berada di gedung tinggi di seberang pemukiman mereka. Rington yang kesusahan menghitungnya, namun Kanu dengan pengetahuannya sangat mengetahui jumlah toilet di sana. Kanu mengatakan di sana ada ribuan toilet. Sedangkan di pemukiman mereka ada ribuan orang yang tinggal, namun tidak ada satupun toilet. Dan mereka pun tertawa bersama. Scene berpindah di rumah Kanu. Di sana sudah ramai dengan petugas kota Madhya yang mencari rumah Kanu. Sargam pun kaget dan berpikir bahwa ulah apa lagi yang diperbuat oleh Kanu. Petugas kota Madhya dengan suara yang besar mengatakan bahwa surat yang dibuat oleh Kanu sudah sampai ke Perdana Menteri. Suasana pun berubah menjadi bahagia. Mangla yang mendengar kabar bahagia itu berlari mencari Kanu, Rington, dan Nirala yang berada di atas pipa untuk menyampaikan kabar tersebut. Sesampai di sana, Mangla pun berteriak dan mengatakan bahwa Perdana Menteri telah setuju untuk membuat toilet. Mendengar kabar itu, Nirala pun berlari dan Rington melompat dari pipa. Dan sialnya saat Kanu juga melompat dari pipa, ia justru malah terjatuh ke sungai. Kanu pun yang tidak tahu berenang berusaha meminta tolong dan di sana ada banyak orang yang hanya melihat namun tidak berusaha menolongnya. Namun Rington pun loncat ke sungai untuk menolong sahabatnya Kanu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menolong Kanu, sedangkan Nirala berusaha mengulurkan tangannya dan meminta tolong kepada siapa saja yang bisa menolong Kanu. Sargam yang mendengar kabar bahwa Kanu jatuh ke sungai pun langsung berlari untuk melihat Kanu. Sesampai di sana, orang-orang sudah berkerumun melihat Kanu. Dan alhasil Kanu berhasil diselamatkan oleh sahabatnya Rington. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan pemerintah, toilet mereka pun akhirnya selesai dibangun. Mereka semua sangat bahagia dan bersyukur karena sudah terbebas dari masalah mereka di pagi hari. Dan film pun selesai.